Forza Milan. Welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini tanggal 6 Juli 2022, update terbaru tentang skuad Milan yang dimana diresmikannya di Divock Origi ke Liga Serie A sebagai pemain baru Milan. Dan tentunya ini hasil bagus dari jeripaya kita. Sebelumnya rumor-rumor yang membahas Divock Origi ternyata sudah deal dan resmi berseragam merah hitam. Pada update terbaru ini, Milan telah melakukan pemusatan kembali untuk skuad Milan yang akan berkompetisi di tahun 2022-2023, yang dimana skuad Milan telah kembali ke Milan. Tentunya ada tambahan 2 minggu bagi yang telah memperkuat timnasnya masing-masing. Dan tentunya kembalinya para pemain Milan disambut baik oleh fans Milan, Curvasut Milano, yang dimana memenuhi tempat pelatihan di Milan. Tentunya juga ini menyambut baik kompetisi di musim 2022-2023, di mana Milan melalui Paolo Maldini telah menyampaikan bahwasanya Milan akan menambah 2 bintang di lambang Milan, yang dimana berarti musim 2022-2023 Milan akan mempertahankan Scudetto dengan skuad yang kompetitif. Tentunya juga ini harus dilanjutkan mental para pemain Milan yang saat ini berada, dan tentunya ada skuad-skuad yang ditambal Milan di transfer musim panas ini. Tentunya juga kita tahu bahwasanya dengan adanya statement Paolo Maldini ini, kita tahu bahwasanya Milan yang musim 2021-2022 adalah pencapaian yang luar biasa dan fantastis, yang dimana kita tahu bahwasanya Milan yang 11 tahun yang lalu melalui masa-masa suram. Tentunya dengan kepergian Romagnoli dan Frankesi dari skuad Milan saat ini membuat pengeluaran sebesar budget 14 juta euro per tahun bersih dan tidak terbebani. Tentunya juga ada rumor bahwasanya semoga aja deal menjadi Benvenuto ke Milan. Charles De Ketelaere semakin disanter untuk bergabung kepada Milan. Tentunya ada statement Pioli di wawancara di live perdana Milan bahwasanya kita membutuhkan Charles De Ketelaere sebagai pemain yang berposisi di sebelah kanan. Tentunya juga ini membuat opsi di sebelah kanan menjadi lebih baik. Ada Mesias dan Saelemaekers yang saat ini aktif di sebelah kanan. Tentunya juga dengan adanya CDK membuat posisi di sebelah kanan akan hidup, dan tentunya juga ini membuat opsi-opsi bahwasanya Saelemaekers bisa berpindah ke sebelah kiri. Semoga aja tidak dinego di musim panas ini. Dan statement Pioli dan Gazidis juga memperkuat Milan. Komposisi Milan meminta Pioli kepada Gazidis supaya agar memperkuat lini-lini pertahanan dan tentunya juga lini yang belum kompetitif di musim 2021-2022. Tentunya juga kepergian Romagnoli, kita harus mencari pemain asli Italia, yang dimana kita wajib mempunyai pemain asal dari klub itu tersendiri, yang dimana Milan berasal dari Italia, harus mempunyai 7 pemain asli Italia atau produk asli dari pemain Milan yang berkebangsaan Italia. Tentu juga kita tahu di musim ini juga banyak pemain Primavera yang dipanggil untuk melakoni
debut profesionalnya di senior untuk melawan FC Kool di akhir bulan Juli ini. Tentunya juga ini bersanter bahwasanya Pioli dan Maldini sudah mengatakan iya untuk perekrutan Hakim Ziyech dari Chelsea, yang dimana Caldara akan dijual dan kemungkinan diganti oleh Hakim Ziyech, dan bisa juga ini pertanda CDK dan Hakim Ziyech bisa direkrut bersama-sama dan tentunya bisa menjadi opsi untuk menjadi pemain Milan. Tentunya juga kita tahu bahwasanya para pemain Milan ini di musim 2021-2022 mempunyai banyak kelemahan dari sisi kanan dan mempunyai kelebihan dari sisi kiri. Tentunya juga ada perkembangan terbaru bahwasanya untuk kasus Leao akan sepenuhnya digantungkan kepada Milan, dan Milan akan membantu proses kasus Leao ini menjadi tuntas dan bisa berfokus pada musim 2021-2022. Tentunya juga ini akan bisa menambah kepercayaan Leao di musim 2022-2023. Dan tentunya juga adanya Hakim Ziyech, CDK dan Paulo Dybala ini membuat Milan bisa berinvestasi lebih besar karena sudah mendapat jaminan dari Elliott, yang sebelumnya Elliott telah mempercayakan kepada Red Bull Capital agar mempunyai anggaran yang besar untuk merekrut pemain-pemain guna menambal kekuatan Milan. Semoga saja pemain ini bisa menjadi kunci untuk bisa kompetitif di pertandingan selanjutnya di persahabatan di akhir bulan Juli dan bulan Agustus. Tentunya juga kita membuat para fans Milan bangga dan bisa berhasil merekrut para pemain-pemain yang dirumorkan dan bisa deal bersama Milan. Tentunya juga Milan masih memantau pemain-pemain yang bisa menambah kekuatan dengan kualitas bintang 5 dan harga sesuai dengan budget yang Milan miliki. Tentunya juga kita harus punya statement bersama Milan kita bisa juara dan dapatkan bintang 2 di lambang Milan. Semoga saja di musim 2022-2023 Milan bisa mempertahankan Scudetto dan bisa meraih Scudetto di musim keduanya. Dan juga kita harus tahu bahwasanya Milan di musim ini mempunyai banyak sponsor yang kita tahu sponsor berdatangan kepada Milan dan nilainya fantastis dibanding 2 musim sebelumnya. Dan tentunya juga ini adalah pengaruh para pemain Milan yang di musim 2021-2022 mempunyai mental yang kuat dan fighting spirit dan bisa comeback oleh ketinggalan oleh tim lawan, dan Milan bisa bersaing di fase grup Liga Champions 2021 dan 2022, dan semoga di musim 2022-2023 Milan mendapatkan lawan yang bisa melaju ke perempat final. Tentunya juga ini harapan bahwasanya kita tahu bahwa kita membutuhkan 3 atau 4 pemain yang dimana kita berkaca pada musim 2021-2022 di posisi manakah yang bisa dijadikan Pioli dan Maldini dan Mascara yang bisa memperkuat lini pertahanan. Tentunya juga kita harus mempunyai di dalam skuad 7 asli pemain Italia, dan tentunya juga ada pemain yang bisa di luar radar Milan menjadi pemain Milan. Semoga saja kita menanti berita ini selanjutnya dan kita akan melewati masa-masa jaya dan bisa bersama Milan dan bisa berjaya seperti
11 tahun yang lalu di mana Milan menguasai Eropa sepenuhnya. Dan semoga saja Milan bisa menjadi klub favorit, dan yang terpenting kita harus optimis Milan mendapatkan pemain yang diinginkan oleh pihak manajemen Milan saat ini, Red Bull Capital, melalui Maldini dan Massara. Dan tentunya juga kita harus mempunyai rasa optimis Milan bisa mempertahankan gelar Scudetto. Dan tentunya juga penandatanganan akan pemain yang dirumorkan seperti Hakim Ziyech, CDK, dan Paulo Dybala ini merupakan opsi bagi Maldini, dan semoga saja ada tindakan lanjut dari Maldini dan Massara untuk bisa merealisasikan pemain ini menjadi pemain inti Milan dan bisa membuat perubahan Milan di musim 2022-2023. Demikian video dari Milan Adriati. Terima kasih sudah menonton video ini. See you for next video. Forza Milan.